Semangat lagi. CKP luar biasa, fantastis, jab jab jab. Oke, luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Freddy. Saya ingin menginformasikan atau memberi wawasan ya kepada teman-teman bahwa perusahaan kita ini yang dahulunya Trihamas sekarang True Finance. Oke. Saya menunjuk salah satu, misalnya contoh Pak Ali. Pak Ali sudah lama bekerja di True Finance. Tahu nggak sih bisnisnya True Finance itu apa? Pembiayaan, Pak. Oke, good job. Ya, pembiayaan. Dengan perusahaan menunjuk adanya cabang Cikampek, dengan adanya kita, timbul yang namanya struktur organisasi. Oke, ada kepala cabang, ada SPP, dan ada staff. Sudah berjalankah struktur organisasi cabang Cikampek? Oke, sudah. Setelah berjalannya struktur organisasi ini, berarti misi kita itu harus kita jalankan yang namanya cabang bisnis. Cabang bisnis adalah dengan adanya struktur organisasi yang sudah jalan, ya, kita menjalankan bisnis tadi yang dibilang Pak Ali itu pembiayaan. Ujungnya apa? Untungnya profit. Unsur utamanya dari pemasaran kita apa sih? Wida? Oke, omset, omset, pertumbuhan, efisiensi, biaya. Apa sih pertumbuhan maksudnya? Pak Anto tahu nggak? Pertumbuhan adalah portofolio yang sehat, Pak. Nah, oke, good job. Ya pertumbuhan artinya kita portofolio sehat, Pak. Naik. Kalau portofolio kita turun, terus turun tiap bulan. Artinya apa cabang ini? Mengarah kemana nih? Kemunduran. Kemunduran. Bisa tutup atau kait namanya. Kenapa? Karena tidak tumbuh, Pak. Terus unsur utama pemasaran efisiensi biaya. Bu Ida nih arahnya nih. Atau efisiensi biaya maksudnya apa sih biar tahu nih teman-teman aku nih. Efisiensi biaya mungkin lebih ke cara meminimalisir biaya agar tidak terlalu banyak keluar. Oke, benar. Ya, setuju saya. Efisiensi biaya artinya misalnya gini, teman-teman. Ini jam kerja operasional kita misalnya jam 5. Tapi masih ada kadang orang lapangan ya, balik kantor, terus standing review ya. Contoh kayak aku bakal sampai jam 8. Itu oke, tidak ada masalah. Ya, Pak Anto dan tim, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah selesai aktivitas di kantor itu, tolong kayak AC yang nggak digunakan, lampu, keran dimatikan. Karena ketika dia nyala kan tumbuh terus ya, naik terus ya pengeluaran Bu Ida ya. Artinya kita tidak mengarah ke efisiensi biaya. Kalau itu kita nggak mengerti itu berarti kita tidak memikirkan yang namanya profit. Jadi pengaruh utama dari pemasaran itu apa sih? Pak Yanto nih kayaknya enak lihatnya nih. Banyak aja cerah sarapan kayak Pak saya. Silakan Pak Yanto. Pengaruh utamanya dari pemasaran kita apa sih? Kualitas. Maksud kualitas nih tahu nggak artinya apa nih? Pak Anes coba. Kualitas nasabah. Oh, kualitas nasabah bagus, pintar. Aduh, kalau ada duit. Hadiah nih. Nanti aja ya kita hitung ya. Ya harusnya dikasih hadiah nih minta jawab nih. Ya. Oke, ada apa yang tahu apa lagi? Pengaruh utama dari pemasaran kita nih? Kuantitas jumlah. Kuantitas berarti jumlah ya. Jumlah nasabah yang kita ambil ya, kita dapatkan, tapi dari hasil yang kuantitasnya baik. Iya kan? Untuk apa kita dapat aplikasi banyak tapi tidak baik? Ya. Terus apa lagi nih? Pak Yanto. Pelunasan. Ya. Nah, kemarin saya telepon Pak Anto khususnya. Sekarang dengan portofolio kita berapa? 62 miliar kita ambil ya. Berapa jumlah akunnya? 814. Oke, 800-an. 800-an nasabah. Itu mobil semua. Minimal roda 4. Betul ya? Betul. Nah, kemarin saya
telepon Pak Anto ya, betul ya? Pak Anto, ini kok banyak pelunasan ya? Tolong dong, dicari tahu nih pelunasannya apakah dari hybrid yang mau melunasi, atau pedagang yang mau melunasi, atau nasabahnya sendiri yang mau melunasi karena mobil yang mau dijual, ya kan? Jadi kita harus tahu Pak, karena kalau kita biarkan, kita nggak bakal ada yang namanya pertumbuhan nantinya Pak. Setak aja 62. Iya kan? Kalau dia dilunasi masuk kembali, tidak ada masalah. Betul nggak? Tapi kalau yang lancar-lancar dilunasi, keluar, selesai Pak. Kita. Kenapa nggak yang macet aja sih dilunasi tim Argo? Selalu saya tanya, mau dijual Pak? Jual is oke. Yang penting kita harus tahu Pak. Kemarin dulu udah pernah saya bilang, batas pelunasan kita kan kita kunci ya. Satu sumber utamanya yang buka pelunasan kita udah kunci nih dari ATSU. Pintunya nih, nggak boleh yang lain dari ATSU. Nah syarat utamanya untuk pelunasan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dulu. Kecuali problem account, boleh sampai bulan. Kecuali problem account 1 sampai 10. Syaratnya apa sih? Harus atas nama kontrak yang datang terus bikin surat permohonan. Oke, itu tadi sedikit teori ya masalah pembiayaan. Jadi sekarang kita coba bahas masalah fungsi dan tanggung jawab nih dari organisasi tadi yang udah berjalan. Saya berawal dari ATKO. Tugas tanggung jawab ATKO itu membawahi dari office boy, ATSU, CS, ada fungsionalnya tapi ya nggak sepenuhnya ya. Terus sama teller, itu pun nggak sepenuhnya. Jadi tugasnya ATKO itu memang selain dari membawahi tim ini apa aja sih? Kalau dari ATKO sebenarnya lumayan banyak ya Pak. Dalam artian kan kita ibu rumah tangganya di sini ya. Oke. Jadi kayak misalkan hal-hal yang berkaitan dengan sewa gedung, dengan Sewa gedung. servis AC, Oke. misalkan kerusakan apapun itu pasti berkaitan dengan di ATKO. Oke. Kalau perihal masalah uang masuk uang keluar, Uang masuk uang keluar itu juga berhubungan, soalnya kan berkaitan dengan pembayaran juga. Misalkan gini Pak, untuk bayar listrik kita pastikan ngambilnya dari teller ya, dari teller kita ambil terus dibayarkan untuk misalkan bayar listrik dan segala macam, pasti ada hubungannya juga Pak. oke. Artinya biaya pengeluaran itu atau OPEX ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Biaya pengeluaran itu berarti kita ambil dari uang yang masuk ke kita, betul ya? Tapi dengan kalau kita tidak profit, terus kita ambil buat operasional, selesai kita. Betul nggak? Ya, teman-teman ya. Itu listrik harus kita bayar, Pak. Nggak mungkin kita dapat subsidi dari cabang lain. Kita harus bisa menghidupkan nih cabang kita nih. Ya kan? Makanya tadi saya kelupaan ya, satu. Jadi asal mula profit itu sebelum jalannya ke fungsional ATKO itu adalah ada di market Pak, marketing. Jadi marketing itu adalah sebenarnya awal dari profit. Jadi saya minta teman-teman tidak ada lagi nih marketing ribut sama collection. Dia marketing ribut sama operation. Argumentasi boleh, berargumentasi boleh, ya, tapi nggak boleh berlarut-larut, ya, karena ada tugas dan tanggung jawab. Makanya kita mulai dulu nih dari operation, ya Pak Ahmed teman-teman. Kalau terpecah Pak, nggak bakal bisa ada yang namanya profit, percaya. Makanya kita harus satu simpul, karena tujuan utama kita profit, bukannya kita sok hebat. Tugas CS itu apa sih? Ada salah satunya kalau nggak salah buat operasional lapangannya collection sama Sepo, bener nggak Bu Lani? Iya. Betul ya? Iya. Kadang-kadang kalau saya minta itu kayak Pak Ali kan, betul ya? Iya kan? Hah? Nah uang itu dari mana? Kan nggak mungkin uang perusahaan terus. Kita uang dari subsidi cabang lain. Betul ya Pak Yanto ya? Iya kan? Itu otomatis kan uang dari yang kita dapat tuh profit dari asalnya itu marketing.
Yang tadi dibilang Pak Yanto itu adalah dapat yang kuantitas kualitas apa? Menang pelunasan. Ya. Terus ada lagi Absorb ya, dia nginput untuk supportnya dari marketing, betul ya? Siapa namanya? Cantik ya. Oh sudah ya? Ya? Tahu aja. Mas, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Takut, Pak. Hah? Takut Pak. Oh takut ya. Kalau di depan takut. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi kita harus hargai. Wah hebat saya ini sebagai marketing, nyampe target, jangan sombong anak muda. Tanpa adanya Adsub, apakah bisa tergolek aplikasi You? Tidak bisa. Jangan pernah kalian berpikir sebelah ya, Sebelah mata. bahwa saya hebat. Ingat, yang hebat itu adalah tim yang kompak, tim yang kuat, tim yang solid. You akan dapat aplikasi ketika kalian nggak ngasih level of service ke mitra. Nggak bisa, Pak. Tanpa ada aku bisa ngasih cair cepat. Bisa kalian besokannya dapat aplikasi lagi? Nggak bisa. Apakah itu kalian dibilang hebat? Tidak. Jadi kalian hargailah ibu-ibu yang luar biasa nih. Iya. Jangan pernah memandang sebelah mata nih ibu-ibu admin ini. Ya. Jadi kalau ada apa-apa sama mereka, kita harus bisa rangkul, jaga mereka. Jangan sampai kita kita kasari mereka, ya kita colek atau bagaimana. Ya kalau kira-kira mereka ngeluh atau bagaimana, ya kan kita bisa ya komunikasi apa, ya kenapa. Oh ternyata si Anu aplikasi gesekannya satu mulu Pak, padahal saya minta 2. Nah itulah tugas nanti ada MH. Mengklarifikasi itu semua supaya support ini jalan terus. Tahun depan Pak Rudi ya itu targetnya naik Pak. Tanpa ada ibu-ibu ini, apakah bisa terrealisasi? Tidak. Ya, kita lanjut ya ke CMH. Apa sih singkatan CMH Pak Rudi? Credit marketing head. Credit Marketing Head. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya CMH? Ayo, boleh dijelasin biar teman-teman pada tahu. Dari tugasnya dulu nih, apa sih tugasnya CMH? Tugasnya ya membawa ada CMO Pak. Membawai CMO, oke. CMO, memastikan target untuk bulanan cabang dan tahunan tercapai. Oke, Buka pasar, oke. menjalin Hubungan dengan mitra. mitra. Oke, oke. Oke. Ya, itu menurut saya sudah cukup ya. Ya. Jadi CMH itu setara dengan supervisi. Betul ya? Memiliki anggota staf. Berapa sih anggotanya stafnya Pak Rudi? 5 CMO, 1 CS. Di mana ke-6 orang ini memiliki target bulanan. Betul ya? Kemungkinan besar cabang Cikampek khususnya 2024 akan kenaikan target. Kemarin saya sudah meeting ya, ada sekitar kita kenaikan 5 miliar dari target 2023 Pak Rudi. Jadi senilai 50 miliar. 50 miliar kita bagi 12 bulan ya. Kasarnya dulu bagi 12 bulan berarti sekitar rata-rata 4,16 ya. Ya, 4,16. 4,1 sekian, taruhlah 4,2. 4 miliar 200. Bulan ini kita bicara. Target Pak Rudi berapa sih? Bulan ini 4 miliar. 4 miliar. Sudah di-share ya targetnya ya. Pak Lupi targetnya berapa? 750. 750. Untuk memenuhi targetmu 750, saya mau nanya nih, biar teman-teman Arko tahu nih. Sasaranmu kemana sih untuk memenuhi target itu? Yang pertama berarti ke dealer Pak. Dealer. Jadi begini secara ringannya. 8 dealer, produknya rata-rata komersil. Iya. Komersil. Iya. Ada pickup,
Ada truk. Ya. Kita ambil rata-rata misalnya 1 unit aja, misalnya pickup ya. Iya. Pickup taruhlah misalnya berapa? 60 juta? 60. 60 ya? 60. You target 750. Kalau satu dealer aja ngasih 2 pickup, 60 kali 2 120 kali 8. Dealer yang udah PKS yang digarap sama Pak Lupi. Berapa 82 120 kali 8? Bisa dibantu Pak Anto? 120 kali 8 960. Hah? 960. 960 harusnya bisa tercapai. Betul. Tapi kan kita nggak semata-mata Pak ke dealer ya minta aplikasi, tidak. Strategi apa yang kamu jalankan untuk 8 dealer yang kamu pegang, Pak Lupi? Ya, menjelasin produk yang di. Oke, kamu sudah menjelaskan produk. Ya. Nah, setelah itu apa? Senjata kamu. Set level of service. Oke, level of service ketika kamu dapat aplikasi atau minta perhitungan kamu udah kasih cepat. Ya. Semua leasing juga ada itu. Program reward. Nah, program. Oke? Ya. Program dealer. Program apa yang udah Pak Lupi jalanin untuk 8 dealer itu? Yang kemarin tuh yang program agresif. PPA ya, PPA. program agresif ya. Agresif. Ya. Ya. Terus saya tambahin misalnya Pak Rudi punya data nih, cek data dealer, nama pemiliknya, tanggal lahirnya. Kan kita bisa kasih surprise hadiah ulang tahun ya. Ya. Pak, nanti yang ngirim siapa? Menurut yang paling cantik di CC ini siapa? Bulani. Apa Bulani? Bisa kita pinjem Bulani jasanya. Boleh. Kita pinjem waktunya Bulan untuk menghidupkan suasana kalau kita merayakan ulang tahun, bener gak? Misalnya contoh, ownernya mukanya kayak Pak Ali nih karakternya, ya kan? Contoh, example nih, ya kan? Yang nganterin wajahnya kayak misalnya Pak Lupi. Lo kan dirayain ulang tahun sama Pak Lupi agak kurang serak, bener gak teman-teman? Kita pakai logika aja, bener gak? Ya. Kurang serak ya kan? Selamat. Ya, tapi coba kalau yang ngasih, contoh nih misalnya kue ulang tahun. Nah ini yang ulang tahun di contoh ya. Ini bos dealer yang ulang tahun. Coba kamu kasih nih contohnya kue ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Apa yang kita dapat? Kesannya berbeda kan? Iya, berbeda. Pasti yang diingat true venom. Betul nggak? Ingat Pak. Masalahnya sepele, tapi dampaknya ke belakang atau ke depan nanti besar. Kalau untuk hanya dapat aplikasi gampang Pak. Apalagi you punya pembiayaan besar untuk di komersil. Tapi alangkah indahnya you dapat aplikasi, hasil aplikasinya itu sehat. Itu untuk profit Pak. Misi kita apa sih CMO? Ingat kan? Uang yang kita keluarkan harus kembalinya uang. Kita nggak mau Pak dikembaliin mobil. Emangnya pedagang mobil? Kan kita pembiayaan, tadi udah dijawab Pak Ali. Perusahaan kita bergerak di bidang pembiayaan, bukan pembeli mobil Pak. Ingat, misi utama kita nih. Uang yang kita keluarkan harus kembali uang dengan adanya margin atau bunga. Jadi kita udah namanya program sudah Pak Lufi ya. Nah, kita juga harus sering kunjungan ke sana Pak. Ya kan? Boleh sekali-sekali ajak Pak Rudi selaku CMA, Pak Freddy selaku kepala cabang, kita ajak entertain dia makan di luar ya Pak Rudi ya. Boleh Pak. Kalian lihat spanduknya ada nggak? Yang ada logonya True Venom tuh, yang keren tuh. Kalau nggak ada, kita buatkan. Jangan pernah takut kita mengeluarkan modal. Sebenarnya mudah Pak, 750, benar nggak? Asal tadi strategi, kuncinya Pak strategi Pak Rudi. You untuk mencapai target, kalau hanya sekedar kunjungan dealer, servis, dapat, nggak bakal nyampe Pak, nggak bakal dapet Pak. Percaya? Ya ingat ya teman-teman ya, True Venom nggak pernah pelit ngeluarin biaya atau modal supaya bisnis kita jalan. Camkan itu. Ya, jangan pernah merasa hebat Pak, ingat pesan saya.
Kalau pasti dealer itu pasti ngasih ke saya ya. Kalau you mau punya prinsip itu, dealer itu harus you bikin pagar, you tembokin tuh dealer. Tujuannya apa? Supaya tidak ada celah kompetitor masuk. Karena kita bersaing Pak nih di pasar nih. Tadi kata Pak Lupi, level of service. Ketika ada Moladin nanyain, cek sini dong, itu service nggak? Servis Pak, senyum aja. Kalaupun nggak ada aplikasi, ayo kita ajak kopdar dia. Berapa sih kopdar Pak? Taruhlah 500 sampai 1 juta, kecil Pak buat truk finance Pak. Kita target itu dinaikkan secara nasional itu 2023 1,5 T, itu 2024 1,8 T. Triliun Pak, itu uang loh. Uang, bukan angka. Kita hanya disuruh jualan nih kita nih, iya kan? Kita dikasih nih uang nih 50 miliar bro, dikasih uang nih kita baru di 50 miliar kita kembangin. Ini kan kita buka logika dulu nih, sama seperti istilahnya Pak Ali mau buka usaha, oke? Tempat sudah ada, karyawan udah ada, modalnya nggak ada, bisa jalan nggak? Enggak. Pasti Pak Ali mikirin, mana jaminan yang bisa gue jaminin ke bank ya? Sertifikat tanah, aduh, fotokopian doang. Mana bisa ke bank Pak? Ya, kita organisasi udah ada nih, cabang udah ada, pasar udah ada. Kalau ini nggak ada modal, kayak leasing-leasing yang pernah kita denger ya, zaman pandemi nggak boleh jualan, bener nggak? Itu kan karena nggak ada modal Pak, ngebiayainnya. Kita syukuri Pak, kita alhamdulillah ini true finance nih hebat nih. Kita dikasih modal nih setahun 50 miliar, bahkan lebih. Nih, jualan loh. Ingat, jangan salah kita ngasih penjualannya atau pembiayaannya. Karena misi kita, uang yang kita keluarkan kembalinya uang Pak. Iya kan? Iya. Lu cuma jualan Pak, jepret. Nah, makanya setelah kita jualan ada yang namanya kredit. Iya kan? Kredit, dasar utama kredit apa sih? Nasabah baik, kualitas benar. Kita dasarnya apa sih? Menganalisanya kan dari 5C ya. Betul ya? Dasar utamanya 5C. Bisa nggak disebutin Lupi satunya? Kapasitas, Oke, kapasitas, terus kolateral, terus terus karakter, kondisi, sama satu lagi kapital Pak. kapital ya, 5. Jadi benar-benar kita telaah kan, survei, kita bikin laporan, pakai handphone ya kan, input, kasih ke output, bla 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 dan seterusnya sambil jualan. Pada dasarnya kita ingin nasabah itu lancar kan, betul nggak? Yang kita biayai ya, kalau bisa sebelum jatuh tempo bayar. Ternyata kita kan nggak bisa juga ya menakar keuangan nasabah ya, pasti bayar nggak bisa. Kita ketika dia jadi nasabah aktif di truk finance, nunggak. Perlu nggak adanya ARKO? Perlu. Sekarang ada yang namanya ARCH, Pak Anto, ya kan? Saya mau tanya ARCH itu singkatan apa sih? Account Receivable Control Head. Yes, good. Pak Anto saat ini membawahi berapa staf ya? 6 Pak. 6 ARKO plus 1 admin call yang paling cantik itu lagi pegang kamera. Hai, dadah dulu dong. Ya, jadi ARKO juga kita selalu siasati dalam penagihan. Kalau dia telat nunggak, wajib nggak hukumnya biar rendah? Wajib dong. Saya kasih example nih, contoh nih, misalnya nasabah bermasalah dulu. Ya sekarang udah enggak. Contoh, example nih. Iya kan? Saya kasih dia pembiayaan pinjam jepret 200 juta. Seneng lo deh. Iya enggak? Yes, dapat 200 juta. Pas masuk jatuh tempo, teleponlah ARKO Ali. Pak Sandi, ini udah jatuh tempo Pak. Selayaknya Bapak harus wajib nih Pak bayar asuran. Ya nanti lah Pak, kalau ada uang saya bayar. Action apa yang akan kamu lakukan? Kunjungan. Ya kan? Pada dasarnya Pak, nasabah pengen dapat uang, tapi mengembalikannya susah.
Ketika dia mau mengembalikan, kalau bisa, kalau nunggak, nggak mau bayar denda. Betul nggak? Tuh banyakkan nasabah, Pak. Kebanyakan, tapi kita nggak ya, semua sehat ya. Kebanyakan. Makanya itulah pentingnya ada ARKO. Ya kan? Kalau prinsip kita kan pada saat CMO transaksi ya udah yakin oke, selalu bikin kesepakatan ya. Pada saat ngirim kontrak wajib bayar angsuran, ya kan? Sama ARKO juga pada saat ngirim kontrak wajib tuh langsung nagih. Ya, jadi kita coba ikhtiar melatih cara bayar nasabah sebelum jatuh tempo. Ya, jadi kita haramkan tuh yang namanya nasabah nggak bayar sama sekali. Ya, atau menujunya nanti write off. Itu haramkan tuh bahasa kayak gitu. Ya, jadi mindset kita itu kalau bisa nasabah bayarlah tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo. Kalau nasabah bayar sebelum jatuh tempo, perusahaan sudah untung nggak kali? Karena nasabah itu ada bayar pokoknya, ada bayar bunganya. Iya kan? Jadi untung, Pak. Jadi itulah misi kita, teman-teman. Ya. Jadi ARKO itu harus kuat. Pada dasarnya marketing itu yang memberi pekerjaan kita, Pak. Secara filosofinya nih. Betul nggak? Tanpa adanya marketing, you udah bakal ada pekerjaan nggak? Nggak ada. Ibu-ibu ini ada pekerjaannya nggak? Nggak ada, Pak. Contoh nih cabang baru nih, trek baru berdiri. Oke, ada ARKO, ada ATKO, ada ATSUP, ada teller. Marketingnya nggak ada nih. Kalaupun ada nggak jualan. Apa sih yang akan lo lakukan? Ngopi. Iya nggak? Bener nggak? Ngopi, Pak. Ngopi masih, ya kan? Ah, ibunya ngapain coba? Buka YouTube. Tanpa ada marketing, ya kita nggak ada, Pak. Jadi, ya bener lah. Asal mulanya profit ya marketing, Pak. Jadi itulah kita harus yang sehat cara berpikirnya. Supaya kita mendapatkan profit. Ya kan? Tugas ARKO bisa kok semua nagih, tapi perlu nggak strategi? Perlu, Pak. Apa sih strateginya ARKO? Jadi saya perjelas singkat ya, mohon maaf kalau salah ya. Ini aging. Betul? Betul apa betul? Isinya identitas nasabah sama kendaraan. Ini ARKO-nya Ali Masum. Oke. Jumlah nasabahnya Pak Ali Masum ini 136 nasabah. Strategi awalnya kita harus ada manajemen collection-nya dulu nih. Jangan pernah kalian prioritasin dulu yang OS-nya kecil, terus dia lancar, kalian gerabak-gerubuk kunjungan. Wassalam, bro. Benar nggak? Kalian harus punya pemetaan. Untungnya admin call kita pintar itu bikin yang memakai di atas nih, supaya uang kita tadi nggak kebakar ke WO, betul nggak? Track. Itulah pentingnya kita nih dikasih aging ini. Tapi kan dari semua aging ini nasabahnya kan nggak di satu tempat aja toh, di beberapa kecamatan, betul ya? Iya kan? Di beberapa kecamatan, makanya kita bikin pemetaan yang sejalan. Tapi unsur utamanya itu dari yang nunggak dulu kalian pemetaannya, prioritaskannya. OS-nya OS besar. Ya. Jadi di collection supaya kita bisa megang 136 akun ini, kita harus punya siasat. Nggak bisa sembarangan, Pak. Ya kan? Itu untuk yang job desk-nya kunjungan. Tapi sebelum kunjungan boleh nggak ARKO tuh by phone dulu? Boleh. Ya kalau bisa di by phone langsung bayar, perlu nggak kita kunjungan? Nggak usah, Pak. Kerjalah cerdas. Teleponin dulu semua, Pak Ali. Iya nggak? Dari yang kita reminder, kesepakatannya berapa hari? Paling? Minus 2 hari. Kita sudah tagih. Karena di awalnya pada saat ngirim kontrak, kita udah juga tagih kan? Jadi intinya perusahaan kita ini arahnya ke profit ya. Semua berawal dari pemasaran.
Jadi untuk semua ini sebelum kita menutup ada yang mau ditanyakan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi ya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada tutur kata ya atau ucapan yang tidak sopan, menyinggung perasaan. Niat saya hanya satu, baik untuk kita semua, khususnya untuk cabang Cikampek supaya profit. Oke, sekali lagi tidak ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.